Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Aziz, mahasiswa pasca sarjana, NIM 250902012. Baik, saya akan bicara tentang pidana siber, tentang masalah judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan uang atau barang berharga melalui platform digital seperti website, aplikasi, atau media sosial tanpa tatap muka langsung. Jadi ciri-ciri utama judi online di situ yang pertama masalah akses via internet. Di situ main HP, laptop, bisa 24 jam dan di mana saja. Taruhan pakai uang asli, deposit lewat transfer bank, e-wallet, pulsa, bahkan kripto. Selanjutnya permainan beragam. Di situ ada slot, kasino, lab, spotbox, bola, togel, poker, dan sabung ayam, dan lain-lain. Dan hasil RNG atau lab, ada yang pakai sistem acak, komputer, ada juga dealer asli via live streaming. Kenapa berbahaya? Gampang diakses, tidak perlu ke tempat judi, cukup klik di linknya. Dan risiko ketagihan tinggi. Desain game disebut adiktif. Ada fitur auto spin, notifikasi, dan bonus. Rawan penipuan, banyak situs bodong, tidak bayar, kemenangan atau data pribadi disalahgunakan. Dampak finansial, sosial, dan untung pinjol, pecah keluarga, kriminalitas untuk salah satunya mencari modal. Judi online dalam hukum pidana siber Indonesia. Judi online bukan cuma masuk ke HP, tapi juga undang-undang ITE. Karena dilakukan lewat sistem elektronik, jadi penegakan hukum pakai hukum pidana siber. Yang pertama, dasar hukum yang dipakai. Ada 3 undang-undang utama, yaitu undang-undang dan pasal isi ancaman pidana siapa yang kena. Yang pertama, masalah Undang-Undang ITE nomor 1/2024 pasal 27 ayat 2, sengaja mendistribusikan atau menyediakan akses konten judi, penjara maksimal 6 tahun plus denda maksimal 1 miliar. Admin atau situs penyedia link, booster, promosi, dan influencer. Selanjutnya, Undang-Undang ITE pasal 45 ayat 2 bagian sanksi dari pasal 27 sama dengan di atas, yaitu pelaku. Selanjutnya, KUHP pasal 303 and 303 bis menyediakan tempat peluang judi. Contoh, ikut judi, dipenjara maksimal 10 tahun plus denda maksimal 25 juta, yaitu bandar atau pemain atau pengepul uang. Selanjutnya, Undang-Undang Pencegahan TPPU nomor 8/2010, transaksi judi masuk kategori pencucian uang, penjara maksimal 20 tahun. Situ ada di M-Banking, rekening penampung atau dana judi. Catatan penting, sejak revisi Undang-Undang ITE tahun 2024, di definisi sistem elektronik diperluas jadi bukan cuma website, tapi juga aplikasi, grup WA atau Telegram, atau siaran live, TikTok, bahkan kris untuk deposit judi online.
Selanjutnya, kenapa judi online masuk hukum pidana siber? Karena ada 4 unsur cybercrime. Yang pertama, media elektronik yang dilakukan via internet, bukan konvensional. Yang kedua, anonim dan lintas batas. Batas bisa di luar negeri, servis di Kamboja, servernya di Kamboja, pemain di Indonesia sulit dilacak. Yang ketiga, alat bukti digital. Polisi siber pakai log server, IP address, jejak transaksi, e-wallet, data HP atau sebagai barang bukti. Yang keempat, modus baru, pakar robot, telegram, auto deposit via API Bank, scoping, pulsa, kripto untuk hindari dari PPATK. Dan yang ketiga, pola pelaku yang ditindak polisi siber. Polisi lewat dit siber Bareskrim Polri biasanya jerat 4 peran. Yang pertama, bandar atau operator yang punya situs atau deposit WD, pegang server, kena pasal 303 KUHP plus 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Yang kedua, afiliate atau promotor, booster, influencer, admin Telegram atau yang sebar link, kena pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE karena mendistribusikan. Banyak influencer ditangkap di tahun 2023, di 2025 dikarenakan ini. Yang selanjutnya, penyedia jasa pembayaran, owner, rekening, penampung, jasa atau joki deposit, kena Undang-Undang TPPU karena membantu transaksi. Demikianlah pembicaraan saya yang singkat ini tentang masalah pidana siber yang mencakup judi online. Semoga pembicaraan saya ini sedikit bisa membantu masalah adanya pidana siber di judi online. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.